Pernah nggak sih lo nengok saldo ATM, umur udah 30, tapi isinya kosong kayak hati habis diputusin? Tenang, lo nggak gagal kok. Lo cuma belum mulai dari tempat yang tepat. Gue kasih tahu rahasianya. Umur 30 itu bukan deadline sukses, itu titik reset. Titik lo mulai hidup yang jauh lebih benar. Dan kabar baiknya, ada 5 langkah besar yang bisa ngeriset hidup lo total, mulai dari kondisi nol banget. Langkah-langkah ini bukan motivasi murah, ini real. Bisa lo praktekin bahkan kalau sekarang lo lagi di bawah banget. Kalau lo nonton sampai akhir, gue janji, hidup lo bakal ngeliat arah baru yang jauh lebih jelas. Pertama, lo harus tahu kondisi lo sebenarnya. Tanpa jujur sama angka, lo bakal muter-muter. Catat semua pemasukan, pengeluaran, utang, cicilan. Biar pahit, hadapin. Ini langkah paling berat tapi krusial. Biasanya setelah dicatat, orang shock. Gila, bocornya di sini ternyata. Tapi itu bagus, artinya lo udah nelek. Setelah itu, bikin budget darurat mode krisis. Fokus kebutuhan inti, makan, transport, sewa. Buang semua pengeluaran biar kelihatan. Hidup bukan kontes. Prioritas lo sekarang stabil dulu. Terus, sisihin meskipun cuma 10.000 tiap hari. Bukan jumlahnya, kebiasaan lo yang disetting ulang. Serius, kalau langkah pertama ini lo jalanin sebulan aja, hidup lo langsung kerasa beda. Kadang yang bikin kita susah bukan karena kita miskin, tapi karena pola lama yang terus kita ulang. Kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi tiap bulan ngambil jatah masa depan kita. Coba jujur, ada nggak pola yang sebenarnya kamu tahu bikin bocor, tapi tetap kamu lakuin? Coba ketik, aku siap berubah, kalau kamu relate. Masalahnya bukan di harga barangnya, tapi di momen kita belanjanya. Capek dikit, beli. Kesepian dikit, beli. Stres dikit, buka marketplace. Pola ini nyedot energi dan uang secara diam-diam. Kapan terakhir kamu beli barang bukan karena butuh, tapi karena hati lagi nggak tenang? Jujur aja, banyak kok yang ngalamin. Riset finansial itu bukan soal Excel, itu soal keberanian buat jujur sama diri sendiri. Gue kebanyakan jajan. Gue gampang lapar mata. Gue sering beli buat validasi. Tanpa kejujuran brutal, nggak ada perubahan. Siap nggak kamu buka sisi yang selama ini kamu tutup? Komen siap biar kamu komit. Salah satu cara tercepat buat putus pola lama, 24-hour rule. Mau beli barang impulsif, tunda dulu 24 jam. Kalau besok masih kepikiran, baru dipikirin ulang. Kebanyakan, besoknya hilang tanpa rasa bersalah. Coba deh, uji pola ini seminggu. Kamu bakal kaget sendiri. Mau coba? Ketik 24 jam. Kesalahan terbesar umur 20-30, semua dianggap kebutuhan. Padahal, yang benar, kebutuhan itu bertahan hidup. Keinginan itu perasaan. Begitu kamu bisa bedain dua ini, hidup jadi jauh lebih ringan. Kalau aku tanya, belanja terakhir kamu itu butuh atau ingin? Mana jawabannya? Tulis aja satu kata, butuh atau ingin. Banyak orang gagal bikin budget karena mikir, ribet, berasa hidupnya dikekang. Padahal, budgeting itu bukan penjara, itu peta. Tanpa peta, kamu jalan tanpa arah. Mau bebas, justru harus punya rambu. Kalau kamu setuju, drop peta hidup. Dan ini kuncinya. Riset bukan event, riset adalah kebiasaan. Bukan sekali sadar terus selesai, tapi dipilih terus setiap hari. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu udah mulai langkahnya. Apalagi yang mau kamu riset? Tulis satu hal.
Banyak orang mikir tabungan pertama itu cuma angka kecil. Padahal sebenarnya itu simbol. Simbol bahwa hidup lo udah mulai berubah arah. Sekecil apapun nominalnya, itu titik balik. Serius, kamu ingat gak tabungan pertamamu berapa? Tulis nominal paling awal yang pernah kamu simpan. Kesalahan klasik, mau mulai nabung tapi targetnya langsung besar. Akhirnya stres, nyerah, balik lagi ke pola lama. Padahal, tabungan sehat itu dimulai dari nominal kecil tapi konsisten. Berani mulai dari 5.000 per hari? Ketik mulai kecil kalau kamu setuju. Sebelum masuk ke nominal, kamu butuh struktur. Gunakan metode 3 kotak. Kotak 1, aman, tabungan darurat. Kotak 2, bergerak, tabungan tujuan. Kotak 3, bebas, hadiah kecil buat diri sendiri. Dengan sistem ini, tabungan gak kerasa menyiksa. Pilih kotak mana yang pengen kamu isi dulu. Kalau bingung mulai dari berapa, gunakan aturan universal 10%. Berapapun penghasilanmu, sisihkan 10% otomatis. Bukan sisa belanja, tapi dari awal. Kalau kamu mulai 10% aja selama 1 tahun, hasilnya bakal kagetin. Mau coba? Tulis 10%. Sebelum mikir investasi, sebelum mikir cuan gila-gilaan, bikin dulu safety net, tabungan darurat. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran. Ini perisai paling dasar biar kamu nggak runtuh ketika hidup mulai ngasih ujian. Kalau besok kehilangan penghasilan, kamu bisa bertahan berapa bulan? Jawab jujur, 1, 2, atau 3+ bulan. Orang yang tabungannya selalu aman bukan lebih disiplin. Mereka lebih pintar. Mereka otomatisasi. Begitu gajian, uang langsung pindah ke tabungan. Nggak sempat dipegang, nggak sempat hilang. Coba auto transfer sebulan aja. Kamu bakal lihat keajaiban. Tulis auto kalau mau mulai. Ini inti dari semuanya. Tabungan bukan soal kaya. Tabungan adalah soal ketenangan. Kamu nabung bukan buat gaya, tapi buat tidur lebih nyenyak besok malam. Kalau kamu mulai hari ini, bayangin 6 bulan lagi versi kamu yang lebih tenang. Ketik start now biar kamu komit. Kadang, kita gagal naik level bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu sibuk ngejar hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Hidup kita penuh tab aktif, tapi yang kepake cuma 2. Makanya, sebelum lanjut ke bab baru, kita perlu ngaca sebentar. Prioritas mana yang beneran bikin hidup kita damai? Mana yang cuma bikin capek tapi nggak ada hasil? Coba cek ulang. Waktu kita habis buat apa? Tenaga kita bocor kemana? Uang kita lari kemana? Kadang jawabannya nggak nyaman, tapi justru di situ awal perubahan. Bikin daftar. Mana prioritas utama? Kesehatan? Finansial? Keluarga? Skill? Jangan banyak-banyak. 3 aja cukup, asal benar-benar kita rawat tiap hari. Setelah itu, kita potong yang nggak penting. Hapus distraksi. Kurangi kebiasaan yang nguras waktu dan uang. Jangan takut jadi simple. Hidup yang fokus itu ringan. Begitu prioritas kita makin jelas, arah hidup juga ikut terang. Energi nggak lagi kebuang, uang nggak lagi bocor. Hidup jadi punya jalur yang enak diikutin. Dan kalau kamu ngerasa mulai dapat gambaran apa yang harus diubah, itu tanda bagus. Share sedikit di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar. Seringkali yang bikin kita susah berubah itu bukan niatnya, tapi lingkungannya. Susah banget fokus kalau sekitar kita penuh distraksi dan energi negatif. Makanya langkah kelima ini penting, rapihin lingkungan. Bukan cuma ruang fisik, tapi juga circle, kebiasaan, dan info yang kita konsumsi setiap hari. Mulai dari yang paling gampang, rapihin meja tempat kamu kerja atau belajar. Ruang rapi bikin pikiran lebih tenang dan keputusan lebih jelas. Terus cek circle kamu. Siapa yang bikin kamu maju,
siapa yang justru bikin mental kamu turun. Kita nggak harus putus hubungan, tapi bisa atur jarak. Lingkungan digital juga penting. Unfollow akun-akun yang bikin insecure. Ikutin konten yang bikin kamu belajar dan berkembang. Algoritma itu nurut sama apa yang kita klik. Kalau lingkungan kamu mulai berubah, kamu bakal ngerasa lebih gampang jaga konsistensi. Ibaratnya angin yang tadinya ngelawan, sekarang ikut dorong dari belakang. Coba share di komentar, lingkungan apa yang pengen kamu rapihin duluan, biar kita bisa saling nyemangatin di ruang yang lebih sehat. Jadi, kalau umur kamu sekarang udah masuk angka 30-an, terus tabungan masih 0, bukan berarti hidup kamu gagal. Itu cuma tanda kalau sekarang waktu kamu buat mulai ulang dengan sadar. Hidup itu nggak pernah terlambat selama kamu mau berhenti benturan sama pola lama. Dan mulai bangun versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak dari sebelumnya. Kalau 5 langkah tadi kamu jalanin pelan-pelan, hidup kamu bakal kerasa lebih ringan. Fokus makin jelas. Dan tabungan pertama itu akhirnya muncul sebagai hasil dari perubahan dalam diri, bukan sekedar angka. Kalau kamu lagi ngeriset hidup sekarang, kamu nggak sendirian. Banyak orang di sini punya cerita yang sama. Kamu boleh share perjalanan kamu di komentar, biar kita bisa saling support. Makasih udah nonton sampai habis. Kalau video ini bantu kamu, jangan lupa klik like, share ke teman yang butuh, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten lain yang bantu kamu bangun hidup baru. Sampai ketemu di video berikutnya.